Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, ini podcast pertama gue yang emang gue sendiri belum punya planning apa-apa untuk bikin podcast saat ini, karena memang belum dapat idenya apa dan topiknya apa atau pembahasannya harus seperti apa. Gue masih bingung dan belum punya planning apa-apa gitu loh. Tapi berhubung ini request dari temen gue, oke, gue akan coba jawab pertanyaan dia melalui podcast gue ini. Yang sebenarnya terus terang gue agak males sih ngebahas masalah asmara. Tapi berhubung ini bener-bener permintaan teman kos gue sendiri, oke, gue akan coba ngejawab pertanyaan dia melalui podcast ini. Tapi by the way, di sini gue ngekos dan gue punya tetangga, temen kos yang dia seorang mahasiswi yang tipenya apa ya, dia orangnya gila banget, rame, receh, seru, anak gamers, anak gunung, anak motor juga. Pokoknya apapun itu yang kaitannya dengan hobi laki-laki, dia banget dah. Gue juga bingung sih, sempet lucu gitu loh. Lucunya itu karena gue pribadi gak punya hobi yang begitu gitu ya. Tapi bukan berarti gue menyalahkan hobinya, enggak sama sekali. Tapi karena emang gue gak punya hobi seperti dia, jadi gue beranggapan, wah keren banget ya gitu kan. Nah, by the way, tadi malam sempat kita sharing, sempat kita ngobrol-ngobrol, dan banyak yang kita obrolin. Yang gue heranin satu sih dari teman kos gue yang satu ini, entah itu memang karakternya dia atau gimana, gue kurang paham. Tapi tipe temen gue yang satu ini emang hobinya cerita gitu loh. Apa-apa itu diceritain gitu ke gue. Dan gue gak tahu ya, dia cerita ke gue ini karena memang karakternya yang hobi cerita atau memang dia percayain itu ke gue atau gimana, gue gak paham. Tapi berdasarkan dari cerita-cerita dia yang sebelumnya ke gue, karena ini bukan pertama kali dia curhat ke gue, hampir setiap hari, apalagi hari weekend, ada aja obrolan yang kita bahas gitu loh. Dan lucunya setiap kali dia curhat ke gue, emang apa ya, emang gak kenal waktu gitu loh. Mau jam berapa sampai jam berapa juga lupa waktu. Tapi dari apa yang dia ceritain ke gue, apa yang dia share ke gue, banyak pelajaran yang bisa gue dapet, banyak pengalaman yang bisa gue bisa gue tarik lah dari ceritanya dia. Dan gue di sini merasa masya Allah banget gitu loh, karena ya ceritanya dia gue anggap itu ilmu gitu, ilmu yang tanpa gue cari datang sendiri, dan dengan senang hati dong gue bisa menerima itu. Tinggal gimana gue ngambil sisi positif dari ceritanya dia. Oke, langsung aja. Ada pertanyaan temen gue yang sorry gue gak bisa sebut namanya. Pertanyaan yang emang sempat beberapa kali dia tanyain ke gue, tapi di sini gue akan jawab menurut versi gue pribadi atau pengalaman gue yang sebelumnya, yang berdasarkan apa yang gue lihat, apa yang gue dengar, apa yang gue dapat dari teman-teman gue. Pertanyaannya adalah, pernah gak sih kakak dihadapin dengan situasi, atau anggaplah kakak punya suatu hubungan dengan seseorang, tapi komunikasi bisa dibilang jarang banget, bahkan hampir gak pernah. Dan komunikasinya itu ya adalah sesekali atau 2 kali untuk hal-hal yang benar-benar penting aja. Oke, di sini gue sempet ketawa sih. Ketawanya gue bukan menertawakan pertanyaan dia, enggak sama sekali. Bahkan dia paham kenapa gue ketawa gitu loh. Pertama, hal yang paling gue ketawain ke diri gue sendiri itu, kenapa sih harus ngebahas masalah asmara gitu kan. Yang kedua, aduh kenapa sih pertanyaan lo tuh hampir sama pengalaman gue yang udah gitu kan. Cielah, gue ngerasa pengalaman gue udah banyak banget ya. Enggak sama sekali, cuman emang ya sedikit banyaknya adalah persamaan dari pengalaman gue sebelumnya. Tapi oke, gue akan coba ngejawab meskipun gue di sini
ya apa ya, senyum-senyum sendiri, sempet geleng-geleng kepala sendiri, sampai mikirnya, oh my god, kenapa harus ini sih pertanyaannya gitu kan. Cuman ya oke lah, kalau pertanyaan yang direncanakan itu kan emang gak ada dong. Otomatis ya emang bener-bener pure dia nanya ke gue, dan gue akan coba jawab di sini. Jawaban gue simple aja sih. Kalau lo jarang komunikasi, ya bisa dibilang sah-sah aja. Tapi yang jadi pertanyaan gue, komitmen kalian sebelum itu apa gitu. Kalau memang dari awal komitmen kalian untuk menjalani suatu hubungan untuk ke jenjang pernikahan, gue rasa dengan kalian jarang komunikasi, atau bukan tidak komunikasi ya, tapi jarang komunikasi, katakanlah itu komunikasinya hanya sesekali untuk hal-hal yang penting, gue rasa, gue pribadi bisa memaklumi. Karena apa? Saat lo memutuskan untuk memulai suatu hubungan dengan tujuan untuk menikah, itu kan suatu tujuan yang mulia banget, yang insya Allah mudah-mudahan diberi jalan sama Allah. Nah, otomatis pendewasaan kalian semakin hari semakin meningkat dong, dan lebih berpositif thinking terhadap pasangan kalian. Jadi jangan jangan berpikiran bahwa nggak ada komunikasi hari ini seolah-olah jadi suatu masalah yang besar gitu loh. Maklumi aja, mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia lagi ada kerjaan yang memang benar-benar nggak standby sama handphonenya. Komitmen yang gue maksud di sini adalah ada 3 macam. Kalau kalian memutuskan untuk menjalani suatu hubungan dengan pasangan kalian dengan tujuan untuk menikah, komitmen ini gue bagi menjadi 3. Pertama, komitmen yang gue maksud, atas dasar apa kalian memulai suatu hubungan itu? Untuk menikahkah? Atau hanya untuk sekedar main-main, teman nongkrong, teman main, teman jalan? Ya bisa dibilang hanya menjadi teman kesehari-harian kalian sendiri. Itu yang pertama pertanyaan gue. Kalau memang itu yang terjadi, katakanlah kalian menjalani hubungan dengan niat main-main, gue rasa dengan kalian jarang komunikasi pun, atau bahkan hampir gak pernah komunikasi, itu bukan jadi suatu masalah dong bagi kalian. Karena apa? Toh kalian pun menjalani hubungan bukan untuk serius kan? Ya ibaratnya apa ya? Ya buat main-main aja gitu loh, nggak ada tujuan buat kesana gitu, ya kan? Jadi kenapa itu harus dijadiin masalah bagi kalian? Otomatis ya kalian bakal enjoy aja dong. Jarang komunikasi ini kok. Ya lagian gue kan nggak yang serius-serius ini sama dia. Kalau jodoh, alhamdulillah, enggak pun ya udah. Jadi pertanyaan gue, atas dasar apa sih kalian itu memulai suatu hubungan? Kalau memang untuk main-main, ya masalah komunikasi gue rasa itu nggak jadi bumerang lah bagi kalian gitu loh. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, komitmen yang gue maksud di sini adalah kalian memulai suatu hubungan, menyatukan 2 kepala yang mempunyai 2 ego dan 2 emosi. Jadi kalian punya ego masing-masing, punya emosional masing-masing. Jadi gue rasa kalau kalian menuruti ego kalian sendiri yang emang bener-bener harus nuruti apa yang kalian mau, gue rasa ini bukan suatu komitmen, ini suatu paksaan, ini suatu aturan. Karena hubungan yang dilandasi dengan aturan itu bukan suatu hubungan menurut gue. Jadi hubungan itu hanya berkedok depannya aja gitu loh, tapi belakangnya bukan hubungan. Hubungan yang banyak aturan itu bukan hubungan bagi gue pribadi ya. Hubungan itu apa ya, dikasih kebebasan enggak, cuman kalau terlalu dikekang, gue ngerasa justru orang yang lebih dikekang itu
akan akan banyak main belakangnya. Tapi gue nggak bilang ya orang yang terlalu dikekang itu semuanya akan main belakang, enggak. Cuman rata-rata. Karena apa? Rasa penasaran mereka itu akan lebih tinggi. Kok gue dikekang mulu ya? Kok buat sendiri tuh nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh kesana, nggak boleh kesini gitu kan? Kenapa sih? Ada apa sih? Timbul dong rasa penasaran. Nah, dari rasa penasaran yang kuat itu, dia akan coba-coba. Udahlah kali-kali ini gue coba. Gak ada salahnya. Gak dilihat ini kok. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, menjalani suatu hubungan dengan komitmen yang ketiga. Yang gue maksud adalah kalian dua kepala yang punya dunia kalian masing-masing. Dunia apa sih yang gue maksud? Kalian punya dunia kalian sendiri untuk keluarga kalian, untuk saudara kalian, untuk teman-teman kalian. Jadi dunia kalian tuh bukan hanya untuk pasangan. Jadi dunia kalian tuh terbagi menjadi beberapa bagian. Ke keluarga ada, saudara ada, teman-teman ada, kerabat dekat atau kerabat jauh pun ada. Jadi nggak mesti yang sama dia terus gitu loh. Nah, justru di sini pasangan lo harus lebih mengerti dong. Oh, oke. Dia punya dunianya sendiri dan gue pun punya dunia gue sendiri. Tapi yang perlu kalian pegang masing-masing adalah saling percaya, saling terbuka, jujur, dan dengan 3 ini gue rasa dikasih kebebasan pun lo merasa bahwa diri lo tuh akan menjaga diri sendiri gitu loh. Jadi lo tahu batasan-batasannya. Tapi kalau lain halnya kalau lo dikekang, justru rasa penasaran timbul dan akan ada rasa coba-coba. Lebih bahaya yang mana coba? Nah, jadi sampai sini aja jawaban dari gue. Komitmen gue ya ada 3. Pertama, gue harus tahu atas dasar apa hubungan itu dimulai. Yang kedua, komitmen yang gue maksud adalah komit gak di awal dengan 2 kepala yang punya ego masing-masing. Ya harus ada salah satu yang mengalah gitu loh. Jangan sampai timbulnya masalah kecil jadi dipermasalahin gitu. Jangan dibesar-besarin lah ibaratnya gitu. Yang ketiga, ya kalian punya dunia kalian masing-masing. Justru kalau dikekang, dia akan tertekan. Penasarannya akan lebih tinggi. Akhirnya akan coba-coba. Dan itu bakal jadi bumerang bagi hubungan kalian sendiri. Oke, gitu aja jawaban dari gue. Mudah-mudahan hasil podcast gue kali ini ada sisi positif yang bisa diambil. Thank you atas pertanyaan teman gue yang bisa mengajarkan gue kembali, bisa mengingatkan gue kembali bahwa 3 hal ini benar-benar penting. Thank you. Assalamualaikum.